Dan sekarang gue udah bareng salah satu om paling cerewet di grup Transformers, yaitu halo, saya Arif Dikit. Ya, itu aja deh paling perkenalannya. Jadi, gini. Cerita ya, dalam 10 kalimat atau kurang. Waduh. Jauh amat. Kenapa suka Transformers? Ya, paling-paling karena waktu kecil nonton ya. Waktu kecil nonton filmnya, terus ya kalau dibilang sih robot bisa berubah jadi kendaraan atau gimana, termasuk plus uniknya tuh iya itu di situ gitu. Tapi kan banyak robot bisa jadi kendaraan kan banyak, nggak hanya Transformers gitu. Waktu dulu nggak terlalu banyak, yang setahu saya cuman Transformers sama film Gobot. Gobot ya. Gobot itu pas tayangnya berbarengan dengan Transformer, cuman lebih booming Transformer. Nonton di mana? Waktu dulu saya nonton di video beta. Emang ada ya? Ada, terus di RCTI pas pertama kali pakai decoder itu tayang waktu itu pernah. 84? Enggak, pas ada RCTI itu decoder sekitar tahun 90-an. Udah yang bukan yang Transformer klasik dong? Bukan Klasik, Jiwan? yang Jiwan. Oh Jiwan. Itu Kok pernah gua nggak tayang. ngalamin ya? Terus pernah lagi muncul lagi di Antv, cuma tidak sampai tamat. Kok gua nggak pernah tahu ya ini? Ya itu makanya, karena kita mungkin kena sibuk, jadi cuma saya waktu itu juga nggak sengaja nonton, ternyata juga tayang di Antv lagi gitu kan, ya, nonton gitu. Cuman memang sayangnya ya nggak sampai tamat. Pertanyaan standar nih, apakah ini balas dendam masa kecil atau emang doyan aja? Dibilang balas dendam, ya, tapi lebih ke pribadi buat paling-paling sih ya nostalgia aja gitu. Nostalgia. Artinya ngumpulin yang lain-lain juga? Ngumpulin yang lain iya juga, cuman lebih fokus ke Transformer. Kayak Sensei saya juga ada, cuman tidak semuanya saya beli. Cuman hanya yang paling saya suka cuman karakter Seiya dan kawan-kawan sama Goldsen sama seri Poseidon, udah itu aja sih. Yang lain-lainnya mah enggak. Karena lebih fokus ke Transformer. Sensei apalagi selain berlima sama Gold Saint, apalagi? Sama Poseidon. Oh iya, maksudnya Itu aja. tapi serinya banyak sih kalau gue lihat-lihat sekilas Serinya ya. banyak, cuman ya kalau Sensei ya semua diikutin. Aduh, nggak kuat dah. Nggak kuat banget. Terus keluarga mendukung ya? Alhamdulillah sih keluarga mendukung, makanya saya lebih prefer nyari yang harganya terjangkau. Jadi jangan dia terjangkau saya pelit ya. Karena saya juga mikir ke keluarga juga, kalau saya maksain harus beli harga tinggi juga yang gak enak juga buat keluarga gitu. Gitu aja. Ya. Nah, kalau ini pertanyaan pribadi, gue pengen tahu pendapat lo ya. Kalau gue kan sedikit OCD nih, obsessive compulsive disorder. Maksudnya kalau satu seri nggak lengkap, gemes gitu harus lengkap gitu kan ya. Tapi semakin lu mendalami dunia Transformers kan semakin gak mungkin melengkapi itu. Iya. Nah, menurut lu gimana kalau soal ini beginian? Gitu nggak sih lu? Kalau saya sih enggak. Jadi saya yang penting kalau bisa dapat beberapa karakter itu sudah puas. Biarpun nggak lengkap, tapi buat nostalgia saya udah puas. Contoh kayak yang TF skala MP, yang Conhead itu saya baru dapat 2. Masih kurang 1 lagi, tapi saya juga tidak pernah susah dapatinnya, udah deh dijual aja, enggak, saya keep gitu, biarpun kurang 1 tetap saya keep gitu aja. Tapi tetap berburu ya? Tetap berburu Karena kenikmatannya tuh berburunya kali ya? Berburu juga, terus bisa dapat dengan harga ya itulah, itu nilai plusnya. Begitu dapat bangga pas kebetulan atau mau bangga mau sombongin ke siapa, ke diri sendiri juga akhirnya banggain juga gitu. Karena kalau misalnya beli mahal, beli harga tinggi pun kalau saya sendiri gimana masih mikir-mikir apakah karena ego atau gimana? Karena ego harus punya atau pelan-pelan aja. Yang penting saya bisa punya gitu aja soalnya sih. Oke. Lu punya nggak sebuah Transformer yang punya cerita lucu gitu ya, cerita unik nih? Gua nemunya di sini atau gua dapetnya murah banget atau gua berantem dulu nih apa gitu? Kalau yang saya dapat MP10 lah paling. Itu MP10 saya dari pertama kali rilis itu saya nunggu hampir benar-benar lama, 5 tahun lebih lah menunggu dapat yang harganya terjangkau. Penting ya harga terjangkau tuh ya? Kalau bagi saya memang penting karena buat keluarga juga, ini juga kan kalau kita nggak ngatur darah kan pusing juga gitu. Tapi terjangkau tuh sangat apa namanya? Apa kalau kata Einstein
Relatif ya. Relatif. Maksudnya awalnya relatif. main Hasbro di Kid Station kan, go 500.000. Ya pokoknya. Ya benar. Range-nya se Kid Station gitu. Ya dulu. Oke lah. Terus kita kalau kenal. dulu awalnya saya pertama kali punya Optimus seri TFTM 2007 Voyager. Beli loose di multi. Di multi jual loose. Dulu. Oke. Dulu. Itu zaman multi bener-bener dia ngejualnya tuh bener-bener bisa masukin loose, terus harganya kadang-kadang terjangkau, kadang-kadang kalau lagi sale gede-gedean ya berburu selalu di multi. Ya. Ditunggu ya multi ya soalnya. Kalau sekarang aduh. Oh ya, balik lagi ke tema yang tadi. Maksudnya oke, kita main harga Kid Station Toys Kingdom lah ya, yang terjangkaunya kita segitu. Terus ternyata kulik-kulik ada third party yang lumayan lah 2 kali lipat, 3 kali lipat. Terus kulik-kulik lagi terjerumus lebih dalam kan harganya kan bisa berkali-kali lipat, bisa berpuluh-puluh kali lipat. Nah, apakah pada saat mengetahui ada yang berpuluh-puluh kali lipat itu terjangkaunya bergerak nggak sih? Angka toleransi kita sama angka terjangkau tuh? Saya turun. Malah turun? Turun. Maksud turunnya itu kalau udah harganya udah berkali lipat, bebek saya tidak punya, daripada saya punya pusing. Oh, nanti gitu. Buat keluarga gimana bisa jadi, menahan diri ya. Iya. Ini makanya kolektor nih harus mencontoh dengan Bung Dikit ini nih. Bisa menahan diri, tapi banyak banget persen. Ini Om ini adalah, gue baru di grup ya. Jadi Om ini sangat aktif di grup. Kalau boleh tahu ada dihitung nggak sih jumlahnya? Ada nggak kuantitinya? Enggak, saya itu sih, cuman karena saya koleksi dari tahun 2007 yang awal-awalnya kan belum ada third party kan, semuanya ori. Ya dari awal aja itu aja ori, nyari, apalagi tiap nyari itu di Toy Fair kayak gitu, hunting, muter-muter, ada yang cocok belum punya, ya udah saya beli. Startnya dari Bayformers artinya kalau 2007 ya? Bayformers ya. Dulu jadi, karena pas mau G1 harganya masih belum bisa saya beli waktu itu. Jadi lebih ke Bayformers aja dulu. Emang masalah G1 ya dulu ya? Dulu iya. Iya, dulu kan memang sih kalau yang kelas MP gitu masih belum ada. Waktu zaman-zaman Bayformers. Pas MP itu pas tahun berapa itu saya lupa pokoknya. Munculnya MP01. MP01 apa ya? Optimus. Optimus. Jadi gede, itu jujur TF pertama kali yang tingginya 30 cm, hampir sama kayak tingginya BMB atau Weijiang. Kalau ada pesan buat teman-teman yang baru berkecimpung nih, kan banyak nih di grup. Pasti figur awal orang kan standarnya Bumblebee, Blackout. Ya, Blackout ya paling paling juga Grimlock standar ya kalau baru mulai pasti dari situ kan. Antara Bumblebee, Optimus, Grimlock. Ya. Nah, ada pesan nggak? Sebaiknya gimana gitu? Kalau yang sebaiknya sih, kalau buat koleksi lebih baik memilih karakter yang disuka, yang paling suka. Jangan kita ngikutin hype. Oh orang beli ini, saya juga beli aja deh ini. Jangan kayak gitu. Kenapa jangan? Lebih awet kita beli karakter yang kita suka. Nggak mungkin bosen dan tidak mungkin niat buat dijual lagi. Oke. Paling kayak begitu. Terus ya kalau misalnya dananya pas-pasan, jangan maksain beli harga tinggi. Tapi kalau emang dananya berlebihan, silahkan saja. Yang penting karakternya yang disuka gitu. Nah kalau pertanyaan terakhir, suka tapi agak mahal, tapi terus dapat biasa aja tapi murah, mending gimana? Suka tapi agak mahal, tapi sebenarnya juga ada suka yang harga lebih terjangkau ada gitu. Tapi kita harus sabar aja nunggunya. Oh ya. Gitu. Nah, kalau ini gue punya ekstra duit segini nih, terus kebetulan di lelang ada yang kita incer tapi agak mahal, kita harus ngombokin dikit misalnya. Sama ada yang nggak biasa aja sih, tapi murah banget ya gitu. Lu mendingan mana? Kalau lebih baik sih dua-duanya jangan, karena biarpun ada yang disuka tapi dana segini tapi kita harus nombok, itu malah lebih bikin kita lebih pusing lagi. Sama juga dengan ada yang jual lebih murah atau lelang lebih murah tapi karakternya kita tidak suka, sayang juga gitu. Biarpun murah terus karakternya kita nggak suka, pasti nanti kalau kita beli ada bosannya juga kayak gitu. Oke, siap. Jadi teman-teman kalau pengen belajar banyak langsung aja gabung di grup Transformers Indonesia. Transformers Universe. Transformers Universe. Anggotanya paling dikit ya dibandingin grup-grup lainnya? Sebenarnya sih banyak, cuman yang lebih aktifnya ya masih bisa kehitung nggak. Cuman saya lebih menghargai yang aktifnya, biarpun dia baru mulai atau gimana, nggak masalah.
Jadi intinya koleksi ini emang untuk kepuasan pribadi aja ya. Pribadi. Emang seneng-seneng kita aja. Nah, ya. Gak untuk saing-saingan, gak untuk apa-apa. Ya, nggak perlu sih bahasa saya. Yang penting kita suka aja gitu. Oke, Om Deket, thank you banget waktunya. Iya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Oke. Oke.